dalam hadis tertera di dalam kitab Tanqihul Qaul Hasis, seorang yang berangkat menghadiri majelis ilmu, malaikat menebarkan kedua sayapnya dari berangkatnya sampai pulangnya. Maka seorang tersebut ketika berangkat menghadiri majelis ilmu, ia berangkat untuk berjihad. Berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan kebodohannya. Ini adalah semulia-mulia jihad. Jihad melawan hawa nafsu atau jihad melawan kebodohan. Jadi ketika kalian hadir majelis ilmu, datang dari kejauhan, ada yang datang dari Jakarta, ada yang datang dari Kabupaten Tangerang untuk menghadiri majelis ilmu, kalian meniatkan di hati kalian ingin mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merelakan rasa ngantuk kalian, merelakan kelemahan kalian, menyingkirkan segala pemikiran-pemikiran dunia untuk sejenak, maka itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkumpulan majelis ilmu, perkumpulan semacam ini akan banyak dirindui oleh para ahli kubur. Para ahli kubur, mereka merindui perkumpulan ilmu. Mereka menginginkan hadir majelis ilmu, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu semuanya sudah tidak dapat lagi dilakukan karena mereka sudah tidak diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Al-Imam Bukhari, seorang ulama besar, penulis kitab Sahihul Bukhari. Beliau menuntut ilmu, beliau menghadiri majelis-majelis ilmu sampai beliau menginginkan bukti otentik sebuah hadis. Beliau rela mendatangi setiap riwayat hadis, bahkan puluhan, bahkan ratusan, cuma ingin menanyakan saja, hadza hadis sahih, ini hadis sahih atau bukan, atau dhaif, atau hadis munkar. Beliau menanyakan hal tersebut. Coba kita bayangkan apabila kita hadir majelis ilmu, kitab tersebut sudah terbukti kesahihannya, kita tidak mesti mencari lagi apakah hadis ini sahih atau apakah hadis ini dhaif. Kita sudah tidak repot-repot lagi mengongkoskan diri kita untuk berangkat ke Jakarta, untuk berangkat ke Solo, untuk berangkat ke Medan, untuk berangkat ke Bengkulu dan lain sebagainya. Cuma kita membuka kitab, langsung diterangkan oleh ulama, maka kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Imam Bukhari, beliau berjalan kaki. Zaman dahulu belum ada pesawat, zaman dahulu belum ada mobil, beliau berjalan kaki. Dalam riwayat lain mengendarai onta, berjalan. Bahkan paman beliau, ketika beliau belajar, paman beliau sudah sepuh. Beliau Imam Bukhari menuntut ilmu, sepulang dari menuntut ilmunya sudah bertahun-tahun lamanya menuntut ilmu, dibandingkan oleh saudaranya. Antara paman dan Imam Bukhari itu lebih sepuh Imam Bukhari. Jadi pamannya sudah tua, Imam Bukhari ponakannya. Ketika menuntut ilmu masih muda sekali, masih belia sekali Imam Bukhari. Namun seketika jumpa pamannya, dan Imam Bukhari itu serasa lebih tua Imam Bukhari dibanding pamannya. Masya Allah. Ilmu mampu membuat seorang muda semakin berwibawa. Ini berkeberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir majelis ilmu mengharap apa? Mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, sering kita bahas mengapa Al-Quran mesti dibaca berulang-ulang, mengapa Al-Quran mesti dibaca setiap hari. Karena ketika seorang membaca Al-Quran,
orang tersebut diyakini sebagai pecinta sejatinya Allah, sebagai pecinta sejatinya Rasulullah SAW. Seorang yang mengaku cinta kepada Allah, seorang yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, maka bisa dilihat dari seberapa banyak ia membaca Al-Quranul Karim. Semakin ia banyak membaca Al-Quranul Karim, semakin ia mendalami Al-Quranul Karim, semakin ia mendalami maknanya, mengaplikasikan dalam hidupnya, yakni menjalankan apa isi Al-Quranul Karim, ia disebut pecinta sejati Allah, pecinta sejati Rasulullah. Kalau kalian ingin melihat pecinta sejati Sayyidina Muhammad, maka ia tidak pernah meninggalkan Al-Quranul Karim. Kalian sedang mengkaji hadis Nabi, dan di dalamnya ada ayat suci Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, maka kalau kalian ingin lebih dalam lagi, jangan sampai dalam satu hari kalian meninggalkan Iqra'ul Quran, kalian meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Jangan. Ini nasihat Syekh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahkan Rasul mulia kita Al-Habib Munzir bin Fatih bin Abdurrahman Al-Musawa, janganlah kau meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Wasiatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini keindahan bagi para penuntut ilmu. Wa an Ali karamallahu wajha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu yang diberikan kemuliaan oleh Allah wajhahu, akan wajahnya Sayyidina Ali, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, bersabda Rasulullah, sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatik fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wa wailu liman ankarahum wa baghadahum. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sa'altu Jibril, menanyakan daku kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, an ashabil ilmi, akan para sahibul ilmi, akan para ahli ilmu. Faqala, maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, hum siraju ummatik, mereka itu siraj, mereka itu lentera umatmu wahai Rasulullah, fid dunya, di alam dunia, wal akhirah, dan di alam akhirah. Tuba, sungguh beruntung, liman arafahum, liman bagi siapa saja, arafahum yang mengenal mereka para ulama, wa wailu, dan celakalah, liman ankarahum bagi siapa saja yang ingkar terhadap mereka para ulama, wa baghadahum, dan membenci mereka ulama. Celaka bagi siapa saja yang mengingkari keberadaan ulama dan membenci ulama. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, ada keterangan, anal madinatul ilm wa aliyun babuha, anal madinatul ilm wa aliyun babuha. Hadza qasidah Hadid al-Alwi. Ini kita sering dengar ada qasidah Hadid al-Alwi, ya, anal madinatul ilm, sesungguhnya kotanya ilmu, wa aliyun babuha, Sayyidina Ali adalah pintunya. Kotanya ilmu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintunya ilmu, wa aliyun babuha, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Ini kasidah, mungkin kita masa kanak-kanak pernah mendengar Hadad Alwi, Al-Habib Hadad Alwi membaca kasidah tersebut bersama Sulis. Ini sering kita dengar, namun kita tidak mengetahui maknanya. Ada orang Syiah bangga kalau dibacakan ini, padahal ini qasidah adalah memuliakan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali. Kalau ada yang bilang ini kasidah orang Syiah, la. Innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung niat. Maka jangan kait-kaitkan ketika kita mencintai para habaib, kita mencintai para keturunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu orang-orang banyak
yang ingin menghancurkan Islam lewat praktek adu domba. Jadi diadu antara Wahabi dan Syiah, antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Akhirnya timbul konflik. Dari dahulu hancurnya Islam itu karena diadu domba. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mengapa beliau disebut karamallahu wajhah beda dengan sahabat lainnya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Sayyid Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyid Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sayyid Ka'ab radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum warda, yang diridai oleh Allah. Mengapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau itu beda sendiri julukannya dengan sahabat-sahabat yang lain? Karena beliau pertama adalah saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Kedua lagi beliau menantu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan seterusnya beliau itu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari masa kanak-kanak. Jadi orang-orang Syiah bilang Allah Subhanahu wa taala salah ngirim wahyu, harusnya ke Sayyidina Ali, harusnya ke Sayyidina Ali. Ini ada Syiah ekstrim, ada Syiah bulat. Kalau kita pergi umrah atau kita pergi haji, banyak kaum Syiah yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Mereka itu apabila disebut nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka itu melaknat, menghina sahabat Nabi, karena mereka memfitnah Sayyidina Abu Bakar ini menjegal kekhalifahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, padahal tidak. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan, andai kata seluruh pahala manusia ditimbang dengan pahalanya Sayyidina Abu Bakar, niscaya tidak ada yang mampu mengunggulinya. Ini keindahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pernah ditanya, siapakah sesosok laki-laki yang kau cintai wahai Rasulullah? Dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan, huwa Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki yang sangat dicintai Rasulullah adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Siapa wanita yang kau cintai ya Rasulullah? Wa Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ia adalah putri Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Ini di antara lainnya keutamaan Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah meriwayatkan hadis dari mertua beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul bersabda, "Sa'altu Jibril an ashabil ilm." Bertanya daku kepada malaikat Jibril perihal para ahli ilmu. Faqala, maka malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, wahai Rasulullah, hum siraju ummati. Mereka para ulama ussalihin adalah siraj, adalah lentera, adalah lampu penerang fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bayangkan apabila di dunia ini tidak ada ulama ussalihin. Bayangkan apabila di rumah kalian tidak ada lampu penerang. Bayangkan apabila kalian jalan di kegelapan malam tidak ada lampu. Namun ulama ussalihin diibaratkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, hum siraju ummatik. Mereka itu adalah lentera umatmu wahai Rasulullah. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kalau ada di alam dunia banyak orang yang berlomba-lomba menjadi cagup, menjadi cawagup, menjadi calon wali kota, menjadi calon wakil wali kota, tapi jarang, bahkan susah mencari calon ulama. Gak ada. Mau berebut orang kalau jadi cagup, calon gubernur, calon wali kota, tapi kalau caul cari. Karena ulama itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala
yang memberikan gelar kepada ulama salihin, bukan ulama tersebut memberikan gelar pada dirinya. Maka kita disyariahkan, maka kita dianjurkan untuk berakhlak dan beradab kepada ulama salihin. Kita ini penuntut ilmu mesti berakhlak dan beradab kepada ulama salihin. Coba kita lihat. Kita melihat siapa? Melihat ulama salihin. Kita lihat, kita pandang, kita perhatikan semasa hidup guru mulia kita, Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad ibn Abdurrahman Al-Musawi. Akhlak beliau ketika duduk di hadapan guru mulia beliau Al-Habib Umar bin Hafidh seperti apa? Duduknya duduk iftiras, seperti duduk tahiyat. Cara berbicara beliau, wahai Tuan Guru, subhanallah. Cara menyapa enggak begini, tapi menepuk bagian tangan di belakang. Ini pengajaran. Kalau kita ingin melihat visualisasi kehidupan para sahabat Nabi terdahulu, itu ada di Habibana Munzir Al-Musawi. Beliau langsung menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, meridai jalan hidup beliau semasa hidupnya. Ini keindahan. Dilihat Sayyidina Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, seorang pendiri mazhab Hambali. Beliau memiliki guru yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Abu Mansalibi Asy-Syaikh Muhammad Idris Asy-Syafi'i, yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Syafi'i. Ketika beliau menuntut ilmu, beliau itu sangat berakhlak sekali kepada Imam Syafi'i. Cara bicara beliau, cara bertutur kata beliau. Bahkan ketika Syekh Imam Syafi'i menerangkan satu keterangan, beliau itu apabila membuka kitab itu dengan perlahan-lahan meniru ucapan gurunya Syekh Imam Syafi'i. Karena Syekh Imam Syafi'i ketika beliau menuntut ilmu, beliau malu untuk menggerakkan kertasnya apabila berbunyi di hadapan gurunya. Tidak seperti itu, perlahan. Subhanallah. Akhlaknya sampai seperti itu. Maka ulama-ulama terdahulu itu ilmunya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menulis. Kadang-kadang kita kalau menuntut ilmu nih, ya, kita tidak memperhatikan. Itu guru sedang membahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita menulis ala kadarnya. Ala kadarnya. Tapi ulama-ulama terdahulu mereka menulis apa yang diucapkan oleh gurunya, mereka tulis. Mereka tulis sepenuhnya. Bukan satu dua ucapan. Kadang-kadang gurunya sedang berbicara biasa gitu, mereka tulis. Saking ingin mendapatkan faidah, keutamaan ilmu. Ini tabarruk, mereka tabarruk, mencari keberkahan kepada ulama-ulama salihin. Kalau kita lihat di Banten atau di Wetan, di Cianjur, di Sukabumi, Bandung, itu saking para santri menuntut ilmu. Para santri kalau menuntut ilmu itu benar-benar ta'zim. Santri-santri di Wetan, di Banten, itu kalau gurunya pakai kopiah begini, dia ikutin begini. Ntar kalau gurunya gegarap, dia ikutin gegarap. Sampai sebegitu. Maka cara duduk santri itu kalau kalian lihat kakinya suka digituin, lihat ya, orang gitu nggak? Coba lihat, suka digituin. Itu niru guru sampai sebegitu. Tapi kalau di Makkah Al-Mukarramah tidak, berbeda-beda cara mereka memuliakan guru mereka. Subhanallah. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, para santri-santri di sana, kalau gurunya mengatakan kalian lazim amsyak siwak, kalian lazim, yakni kalian itu mesti membawa siwak, semua. Cara gurunya memakai siwak, mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya, karena mereka ingin mendapatkan keberkahan. Karena mereka tidak bisa melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat mereka lihat secara langsung
adalah pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu meriwayatkan hadis, ulama-ulama umatku wahai Rasulullah, ucap malaikat Jibril, ada siraju ummatik fid dunya wal akhirah, lentera di dunia dan di akhirat. Orang kalau nyalonin gubernur banyak, tapi calon ulama, calon ulama jarang. Maka semoga kalian menjadi ulama-ulama salihin. Ulama itu nggak mesti pesantren. Ulama itu nggak mesti mondok di suatu pesantren, tidak. Yang dikatakan ulama adalah sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, yang mempelajari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai tumbuh di hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam. Yang disebut ulama itu innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan sesungguhnya yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah ulama ussalihin. Yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Kalau kita lihat dalam surat Al-Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan. Jadi ketika kalian melihat ulama ussalihin, ketika kalian duduk di majelis ulama ussalihin sedang mengkaji kitab, kalian akan merasakan kekhusyuan di hati kalian. Apabila kalian di rumah nggak pernah nangis, aneh ketika kalian hadir di majelis ilmu khusus sampai mengalir air mata kalian, ini adalah keberkahan. Ini adalah asarul minal khusyuk, adalah asar bekas-bekas kekhusyuan. Yang mana seorang ulama tersebut mempelajari dari gurunya, gurunya mempelajari ilmu dari gurunya, gurunya mempelajari ilmu dari gurunya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau penjabat dunia, kalian perhatikan penjabat dunia, jabatannya hanya di dunia saja, nggak kenal malaikat. Ada kira-kira malaikat kenal kepada penjabat dunia? Yang dikenali oleh para malaikat adalah seorang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang tidak takwa kepada Allah tidak dikenali oleh malaikat, meskipun orang tersebut tidak dikenal, tidak diakui maksudnya oleh para malaikat. Malaikat hanya mengenali ulama-ulama salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kalian ingin bercita-cita, bercita-citalah kalian menjadi ulama salihin, menjadi penerus perjuangan Sayyidina Muhammad. Saya belum pantas ngajar ngaji, saya belum pantas berdakwah. Tidak, dakwah itu nggak mesti kalian ngajar ngaji, ngajak teman kalian buat cinta sama Allah, ngajak teman kalian buat semangat bantu dakwah dengan materinya, dengan tenaganya. Sudah disebut dai. Sudah disebut dai. Sudah mendapatkan keberkahan, sudah terikat dengan ikatan sunnah Sayyidina Muhammad, sudah satu hati, sudah satu niat, sudah satu visi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka wahai Rasulullah adalah lentera bagi umatmu di dunia wal akhirah, di dunia sampai ke negeri akhirat. Di dalam hikayat lain diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yu'ti bi arba'ati nafar 'inda babil jannah bighairi ru'yatil hisab wal 'adab." Nanti di hari kiamat akan datang 4 golongan yang mana mereka berdiri di pintu surga tanpa melihat hisab dan azab. Al-awwalul 'alimul ladzi 'amala bi 'ilmihi, was-tsani al-hadd alladhi hadda bighairi 'amalil fasad, والثالث الشهيد الذي قتل في المعركة، والرابع الساخن الذي كتبت مال حلال وانفق في سبيل الله بغير رياء، فينزع بعضهم بعضا لدخول الجنة أو لا، فيرسل الله تعالى جبرائيل يحكم بينهم فيسأل أو لا الشهيد فيقول ما عملت في الدنيا وأنت تريد دخول الجنة أو لا، فيقول قتلت في معركة لرضا الله تعالى، فيقول ممن سمعت أصحاب الشهيد، فيقول من العلماء، فيقول احفظ العدل لا تقدم على معلمك، ثم يرفع رأسه إلى الحج فيقول مثل ذلك، ثم إلى السكي فيقول مثل ذلك، ثم يقول العلم إلهي ما أرسلت العلم إلا بشخوات الشخي وبسبع إحساني، فيقول الله عز وجل
صدق العليم يا رضوان افتح أبواب الجنة حتى يدخل ساق الجنة وهؤلاء بعد. Nanti di hari kiamat ada empat golongan berdiri di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu setelah dihisab tidak diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni pertama seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, seorang yang mengerjakan ibadah haji tanpa melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Rabbul Alamin. Yang ketiga, seorang syahid wafat fi sabilillah. Yang keempat, seorang yang dermawan yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar riya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wasallam dan menanyakan, "Faisal." Malaikat Jibril menanya kepada seorang yang mati syahid, kepada seorang yang berilmu, kepada seorang yang mengerjakan ibadah haji, semuanya ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kau orang alim, orang yang berilmu, dari mana kau bisa mendapatkan ilmu ini? Aku mendapatkan ilmu ini diajarkan oleh ulama salihin. Istanna li hadzal bab, tunggu kau di pintu surga ini. Orang yang melaksanakan ibadah haji pun demikian. Kau tahu melaksanakan ibadah haji ini sampai kau mendapatkan gelar haji yang mabrur. Siapa yang kau memberitahu akan hal ini? Ulama salihin. Istanna li hadzal bab, tunggu di pintu surga ini. Ada seorang yang syahid meninggal fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya malaikat Jibril, kau wafat, kau tahu pahala sabilillah dari siapa? Dari ulama salihin. Ta'addab, beradablah kau, duduk. Tunggu kau di pintu surga ini. Malaikat bilang seperti itu. Ada seorang yang dermawan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau mengetahui pahala seorang yang berbuat kebaikan, menafkahkan hartanya di jalan Allah? Dari ulama salihin. Tunggu kau di pintu surga ini. Ucap malaikat, beradablah engkau kepada guru ulama salihin yang mengajarkan kau ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada malaikat, ya ridwanallah, hai malaikat ridwan, iftah abwabal jannah, bukalah pintu surga hatta yadkhulu syakhil jannah haulal ba'da. Sehingga apa? Sehingga mereka bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Berkah daripada guru-gurunya yang mengajarkan kebaikan kepadanya. Ini orang yang dermawan nih, masuk ke dalam pintu surganya Allah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keberkahan bimbingan ulama-ulama salihin. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Di dunia kita membutuhkan ulama, di akhirat pun kita membutuhkan ulama. Saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu Rasulullah. Saya bahagia ingin jumpa Rasulullah. Kalian tidak akan pernah bisa melangkahi tangga ke-5, tangga ke-8, tangga ke-10. Mesti kalian terlebih dahulu melangkahi tangga ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Karena kaki kalian tidak akan pernah bisa sampai ke tangga ke-10 apabila kalian tidak pernah bisa melewati tangga ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 seterusnya. Nah, tangga pertama kalian bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan bimbingan ulama. Ketika kalian sudah sampai ke tahapan cinta kepada Rasulullah, akan sampai kalian ke tahapan ma'rifatullah, ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Setelah kalian telah ma'rifah, telah mengenal Allah, timbullah pintu mujahadah. Setelah mujahadah akan terbuka pintu mukasyafah. Setelah mukasyafah menjadilah kalian kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Hum siraju ummatik fi dunya wal akhirah. Mereka ulama adalah lentera umatmu wahai Rasulullah fi dunya, di dunia, wal akhirah dan di akhirat. Tuba, beruntunglah, liman arafahum. Tuba, sungguh beruntung umatmu, liman, bagi siapa saja, arafahum, yang mengenal mereka ulama salihin. Kita
Kalau mengenal ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi, beruntung disebut. Apa cukup cuma mengenal saja? Habib Lutfi bin Yahya anak kenal, kalongan. Subhanallah berkahi. Habib Ali Al-Jufri, Uni Emirat Arab. Siapa lagi? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, Wali Kutub, Jeddah, Saudi Arabia. Tahu. Apakah cukup dengan tahu saja? Tidak. Jalankan apa yang telah mereka amalkan. Kerjakan apa yang telah mereka laksanakan. Jalankan, laksanakan. Apa sih amalan-amalan ulama yang membuat mereka itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesekali ulama ushalihin mereka itu tidak pernah meninggalkan Al-Quranul Karim, tidak pernah mereka meninggalkan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini amalannya. Maka tadi dibahas apa bahasannya? Ciri seorang mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada sekian banyak tanda-tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah dan Rasulullah adalah orang tersebut sering membaca Al-Quran dan menjalankan sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah secara bersama-sama, yakni berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi. Liman arafahum, sungguh beruntung bagi siapa saja yang mengenal ulama ushalihin. Jadi kenali lebih dekat ulama ushalihin, berakhlak pada mereka, beradab, cara berbicara kita, cara berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Teringat belum lama sewaktu Al-Fakir ke Solo, ada seorang hartawan, satu pesawat Garuda Indonesia, kalau tidak salah namanya Budi Hartawinata, adalah pengusaha baja terkenal. Beliau adalah seorang yang Masya Allah tajir, kaya, lulusan STM, tukang las menjadi orang yang kaya. Orang kaya, Masya Allah, siapa yang gak suka? Dekatan ulama lagi, dekat sama ulama. Apa tips dari beliau ketika satu pesawat itu? Ya saya kaget, beliau kenal saya nggak kenal beliau. Subhanallah. Itu Pak Budi Hartawinata itu, beliau itu mewajibkan karyawannya itu sholat berjamaah, mewajibkan karyawannya sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Kalau bahasa Ustaz Yusuf Mansur, one day one ayah, satu hari satu ayat. Kalau membaca Al-Quran, one day one juz, satu hari satu juz ente. Kalau satu kali satu sholat satu juz, berat ya. Tapi kalau ngitung duit gak berat. Ya enggak, dapat duit satu koper langsung gitu. Senang. Apa sih yang membuat kita semangat? Farah. Maka ketika kalian ibadah kepada Allah, hidupkan bil farah, timbulkan, hidupkan rasa gembira di hati kalian. Kalian hadir majlis ilmu, subhanallah, anda lagi dinanti sama malaikat nih. Kemudian sebentar ya, mau berangkat dulu, nanti kita ngobrol lagi sama teman. Gembira, senang, happy. Ketika kalian hadir majlis ilmu, bete terus bawaannya, pulang bawa lagi bete, gak dapat ilmu. Al-ilmu fi sudur wala fi sudur. Ilmu di dada kalian. Kalian menulis hanya gambaran saja. Alhamdulillah, afdal. Membawa pulpen, membawa pena, kalian menulis, ilmu berkah. Namun yang lebih indah lagi dari yang kalian tulis adalah tembus ke hati kalian. Karena timbul kehappian hati kalian, timbul daripada farha, kebahagiaan. Ketika seorang ibadah dalam keadaan bahagia,
maka ibadahnya itu akan semakin indah ia jalani. Ada seorang ibadah itu sholat zuhur itu cuma berapa detik saja, 10 detik beres sholat zuhur, 4 rakaat. Tapi ada seorang yang sholat zuhur 4 rakaat sampai ada 15 menit, 20 menit, karena dia nikmati ibadahnya, karena ia tahu di alam dunia adalah alam sementara. Ia nikmati seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh waktunya yang pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Bisa. Kalian berangkat kerja, baca Bismillahirrahmanirrahim, pegang kunci motor, Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Menghidupkan mesin apabila kalian kerja di suatu perusahaan di bidang produksi. Setiap kalian memegang barang, baca Bismillahirrahmanirrahim, sholawat, itu semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, semua akan mendapatkan keberkahan dari doa-doa kalian. Itu Pak Budi Hartawinata itu seorang yang kaya, Masya Allah. Ternyata kemarin masuk Trans TV kalau nggak salah, masuk Trans TV. Itu betul, karyawannya itu semuanya disuruh sholat berjamaah. Waktunya aja mesin mati. Padahal kita tahu di perusahaan kalau mematikan mesin itu bisa rugi 25 juta per berapa jam kalau itu mesinnya mati. Tanya aja sama orang perusahaan. Tapi apa kata beliau? Saya tidak butuh rugi dari manusia, saya takut rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ya, kalau kalian memanfaatkan hidup kalian untuk sholat berjamaah, buru-buru langsung, waktu aja buru-buru. Habis itu baca Al-Quran. Yang belum dapat kerjaan nih, coba deh 40 hari. Kan ada istilah tuh 40 hari mencari cinta ya. 40 hari mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pejuang sholat 5 waktu, Allah berkahi. Nggak mungkin dalam 40 hari kalian nggak dapat kerjaan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi banyak orang Islam ngaku Islam tapi keyakinannya minim, kecil. Ketika disuruh sedekah, bantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemot. Tapi giliran buat ngedit handphone, ngedit motor, ngedit mobil, langsung jeng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau giliran sholat 5 waktu malas, tapi surga pengen. Ini orang Indonesia, orang Indonesia banget. Kerjaan nyantai, gaji gede, pengen. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi kalau kalian ingin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan kalian, mesti senang, mesti bangga, mesti bahagia ketika kalian mendapatkan nasihat dari ulama saleh. Ya kalau kalian dinasihatin, alhamdulillah ya Allah, saya diingatkan. Karena ada orang kalau dinasihatin marah, kesel, jengkel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tawassul, senang dinasihati, bangga, bahagia. Jadi makna liman arafahum, yang mengenal ulama. Wa wailul liman ankarahum. Celaka orang yang mengingkari ulama salihin. Enggak mau dekat sama ulama, kalau mau pejabat girang, senang, bahagia. Habis foto nih sama Pak Jokowi, habis foto nih sama Bu Menteri, habis foto. Padahal selfie doang, itu juga ketutupan kardus. Selfie, bangga bener. Mana fotonya ente? Itu kupingnya tuh, kelihatan kupingnya dong, bangga. La ilaha illallah. Terus juga jangan bangga juga ketika kalian salaman sama ulama sholihin, anak habis salaman sama ulama besar itu, jangan. Ya, jangan. Abu Jahal, Abu Lahab sering tangannya sentuh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak menyebabkan dia masuk surga. Justru menyebabkan dia masuk neraka karena tidak ada kecintaan kepada Rasulullah.
Ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering bersentuhan tangannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah satu hari itu dikatakan bahwa tangannya itu seperti parudan. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasar tangannya itu, dan beliau tersenyum. Meskipun sekasar-kasar tanganku ini pernah bersentuhan dengan seorang yang dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, Sayyidina Muhammad. Maka banyak sahabat yang lainnya yang ingin menyentuh tangan Sayyid Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bangga bukan karena tangannya semata, ya, bukan karena tangannya semata yang tidak bagus. Justru beliau bangga itu karena beliau sudah membantu berjuang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa lama sama ulama, ya, internetan full dari pagi sampai malam. Bis ngaji internetan lagi terus saja. Orang baca Al-Quran, aplikasi di handphone, aplikasi game paling banyak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya nggak di Play Store itu kan ada tuh aplikasi hadis. Download Al-Quran, download. Ada yang nggak sesuai nanya, kan kita punya guru. Karena ada aplikasi Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran aslinya ada. Maka hati-hati. Hadis pun demikian ada. Ini mengandung keberkahan yang disebut celaka bagi siapa saja yang mengingkari ulama salihin, yang mereka tidak mau dinasihati oleh ulama salihin, tidak mau mendekat kepada ulama salihin. Mengapa sih malaikat mengatakan seperti itu? Wa wailu liman ankarahum. Mengapa malaikat Jibril mengatakan celaka bagi siapa saja yang mengingkari ulama salihin? Karena ketika seorang jauh dari ulama, maka ia jauh dari Rasulullah. Dan ketika seorang jauh dari Rasulullah, sudah jelas ia jauh dari Allah. Dan ketika seorang sudah jauh dari Allah, kaifa yadkhuluna jannah? Bagaimana ia bisa masuk ke dalam surga? Tidak bisa. Kalau dahulu saja para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak mau jauh dari Rasulullah, mengapa umat akhir zaman mereka gembira jauh dari ulama salih? Mengapa mereka gembira? Karena tidak ada kecintaan. Maka dakwah, ajarkan tetangga kita, sahabat kita untuk mencintai ulama, untuk dekat-dekat kepada ulama salihin, agar mendapatkan nasihat, agar mendapatkan ujangan, arahan, agar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa wailu liman ankarahum wa baghadahum. Celaka bagi mereka yang ingkar wa baghadahum dan dibenci oleh ulama salihin. Dalam kitab ada Sulukil Murid karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Sahifatu 26 di halaman 26. Ya. Bahayanya seseorang adalah ketika berpalingnya hati sang guru dari dirinya. Ini bahayanya seseorang adalah ketika hati sang guru itu berpaling dari dirinya. Maksudnya adalah ketika seorang murid menjauhi ulama salihin, maka ia sudah tidak diperhatikan lagi ulama salihin. Andai kata jama'al wali fil masriq wal fil maghrib, andai kata berkumpul para wali Allah di masriq dan di maghrib, agar seorang murid tersebut diridai oleh ulama tersebut, niscaya tidak akan sampai ke hadirat Rabbul Alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meridai seorang murid yang tidak mendapatkan keridhaan daripada gurunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu, ya, panjang lebar. Ini satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi. Awas, jangan sampai kalian salah tulis, karena banyak zaman sekarang kalau giliran nyusun skripsi nulisnya hati-hati. Benar. Ketika kalian menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus hati-hati menulisnya. Kalian harus sungguh-sungguh dalam menulisnya. Jangan sampai teman kalian nulisnya A, kalian nulisnya C.
Teman kalian nulisnya C, kalian nulisnya Z, jauh. Kalian harus apa? Harus melihat tulisan teman kalian. Boleh jadi mungkin kalian ngantuk, akhirnya salah tulis. Ketika kalian salah menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian semakin hari semakin menua, anak kalian semakin hari semakin dewasa.